Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ade hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ade, terima kasih. Pada hari ini kita bertemu di ruang guru ini. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ade mengenai supervisi akademik yang nanti Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan observasi pada Pak Ade. Mungkin langkah yang pertama adalah saya akan melakukan observasi terhadap Pak Ade. Bisa dimulai Pak Ade? Bisa. Terima kasih. Pada hari ini hari apa Pak Ade? Hari Rabu tanggal 16 Mei 2020. Materi pelajaran atau pelajaran apa yang ingin Bapak sampaikan nanti? Pelajaran matematika. Kelas berapa Pak? Kelas 2. Pada pembelajaran yang nanti Bapak ingin sampaikan, tentunya ada tujuan pembelajaran yang disampaikan. Nah, dalam materi pelajaran matematika yang ingin Bapak sampaikan itu tujuannya apa saja? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati jam, siswa dapat menyebutkan satuan waktu dengan teliti. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu dan tanggung jawabnya. Itu diantara tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas. Oh, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan itu ada dua Pak ya? Iya. Dengan mengamati jam, siswa dapat menyebutkan satuan waktu dengan teliti, kemudian siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu dan tanggung jawabnya. Kemudian pada pembelajaran nanti tentunya ada area pengembangan yang hendak ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak capai. Apa saja Pak area pengembangan yang hendak Bapak capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah keaktifan siswa dan pemahaman siswa dalam menguasai materi tentang jam. Jadi nanti akan saya bentuk kelompok di dalamnya untuk mengerjakan tugas yang sudah saya sampaikan. Itu diantaranya area pengembangan yang akan saya. Berarti lebih ditonjolkan pada keaktifan siswanya ya Pak ya? Siswa. Kemudian untuk meningkatkan atau menggugah keaktifan siswa di dalam kelas, tentunya Bapak mempunyai strategi-strategi yang sudah dipersiapkan. Apa saja Pak strategi-strategi yang sudah disiapkan? Strategi yang sudah saya persiapkan adalah mengoptimalkan peran alat peraga pada waktu ini. Peran alat peraga berupa jam dinding, dan nanti juga akan saya presentasikan dalam bentuk slide tentang materi jam sehingga siswa dapat memahami dengan teliti yang mana bentuk satuan detik, yang mana bentuk satuan menit, dan yang mana bentuk satuan jam. Kemudian selain itu mungkin ada KSE apa yang Bapak persiapkan diantaranya? Untuk KSE diantaranya meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran sosial siswa. Itu diantaranya. Berarti strategi-strategi yang Bapak persiapkan yang tadi mengoptimalkan praga ya Pak ya? Iya. Praga, kemudian juga ada berupa materi slide, kemudian dari kecerdasan sosial emosionalnya lebih menonjolkan ke kesadaran diri dan kesadaran sosialnya. Kemudian selain itu ada nggak kegiatan yang lain untuk siswa penduduknya seperti lebar kerja siswa atau apa? Ada. Nanti akan saya bagikan ke siswa.
Oh, terima kasih Pak De. Nanti Ya, saya sama-sama. pertegas kembali dalam supervisi akademik praobservasi ini, diantaranya yang Bapak ingin sampaikan nanti adalah materinya pelajaran matematika. Pembelajarannya yaitu ada dua, Ya. yaitu yang pertama dengan mengamati jam, siswa dapat menyebutkan satuan waktu Ya. dengan teliti. Kemudian yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu Ya. dan tanggung jawabnya. Kemudian area pengembangannya itu lebih difokuskan pada keaktifan siswa dalam memahami siswa tentang jam. Kemudian juga Bapak melakukan pembentukan kelompok ya Iya, Pak ya, iya. untuk mengerjakan tugas-tugas. Artinya mereka akan berdiskusi atau mengerjakan tugas bersama ya Pak ya. Kemudian ada pun strategi yang sudah dipersiapkan, diantaranya adalah mengoptimalkan alat peraga. Kemudian Bapak menyajikan alat peraga berupa slide. Kemudian ada juga KSE yang Bapak persiapkan, diantaranya adalah meningkatkan kesadaran sosial. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti pada kegiatan di kelasnya berjalan dengan lancar dan Amin. menghasilkan hasil yang memuaskan. Amin. Pada hari ini kita kesepakati bersama ya Pak ya, dan Ya. saya. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Pak. Kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita belajar, sekarang kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua ya. Hari ini hadir semua. Sekarang coba dilihat kukunya masing-masing, bersih nggak? Yang kukunya panjang nanti sepulang sekolah dipotong kukunya ya. Oke? Kenapa kita harus berdoa dulu sebelum belajar? Nah, karena kita harus meminta kepada Allah supaya kita dilancarkan dalam belajarnya. Ya. Coba sekarang kita pejamkan mata dulu, pejamkan mata, kita tarik nafas. Kita buang perlahan-lahan. Kita ambil lagi nafasnya. Kita buang perlahan-lahan. Dah? Ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jam. Siapa yang di rumahnya punya jam dinding? Punya. Yang punya jam tangan punya siapa? Oh ya. Sekarang kita akan belajar tentang jam. Ini perhatikan. Ini adalah gambar sebuah ini adalah jam yang berbentuk berbentuk lingkaran. Coba nanti Pak Ade akan tunjukkan yang ini adalah jarum pendek. Jarum pendek. Kemudian yang ini adalah jarum panjang. Nah, yang ini berwarna merah. Ini menunjukkan satuan detik, ya. Ini menunjukkan satuan detik. Kalau yang panjang, ini menunjukkan satuan menit. Kalau jarum yang pendek, ini menunjukkan satuan jam. Coba ulangi. Yang ini menunjukkan satuan detik. Yang panjang menunjukkan satuan menit. Kemudian yang pendek menunjukkan satuan jam.
Coba ini jarum pendeknya di angka 8, jarum panjang di angka 12, maka dibacanya pukul 8. Coba kalau misalkan kita rubah lagi, jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 12, maka ini dibaca pukul 10. Coba Sky Andrean, ini jarum pendeknya di angka berapa Sky? 2. Jarum panjangnya di angka berapa Sky? 12, maka dibacanya pukul 2. Coba Kaila menghadap ke sini. Ini jarum pendeknya di angka berapa? 5. Jarum panjangnya di angka 12, maka dibacanya pukul 5. Sampai sini paham? Paham. Kenapa kita harus mempelajari tentang jam? Ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita ada waktunya. Contoh, kalian bangun tidur pukul 5. Bangun tidur pukul 5 pagi. Kemudian setelah bangun tidur kalian mandi, kemudian sarapan pagi, kemudian berangkat sekolah. Berangkat sekolah, kita berangkat bersama teman-teman dari rumah jam 6.30 atau jam 6. Kita masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Kita belajar jam 7, kemudian istirahat jam 9. Nih contoh, ini kalian jam 5, ini bangun pagi, ya. Setelah itu mandi, sarapan, kalian jam 6 berangkat sekolah. Kemudian jam 7 kalian mulai belajar di dalam kelas. Kalian belajar dari jam 7 sampai jam 9. Ini kalian kemudian istirahat sebentar. Lalu kemudian masuk lagi. Ya, jam 9:30 masuk lagi. Kalian belajar terus sampai pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, kalian makan siang. Kemudian ada yang istirahat sebentar. Kemudian ada yang tidur sebentar. Itu kita harus teratur dan disiplin. Itu gunanya kita mempelajari tentang jam. Kalau misalkan kita tidak belajar tentang jam, contoh kalian bangun tidurnya jam 9. Wah, ya nanti kemudian mandinya jam berapa, berangkat sekolah jam berapa? Ya, makanya kita harus mengerti tentang satuan jam. Ya, kita harus mempelajari tentang jam. Coba Aska, kita belajar jam. Ini jarum pendeknya di angka berapa? Jarum panjang di angka, makanya dibaca pukul 12. Oke. Sampai sini paham ya? Sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok ya. Nanti setiap kelompok mengerjakan di kelompoknya masing-masing. Ini Pak Ade akan memberikan tugas. Nanti ditulis nama dengan kelasnya. Ditulis nama dengan kelasnya. Innova. Yusuf.
namanya, biar kelasnya. Dua. Ya, tulis. Ya, ditulis. Nama. Sudah, kelas sudah. Ya, ditulis. Sudah anak-anak, sekarang sudah selesai tugas kelompoknya. Nanti akan Bapak periksa tugasnya. Sekarang kita kumpulkan lagi tugasnya. Ini dikumpulkan lagi tugasnya. Nanti akan diperiksa oleh Bapak. Ini. Dan terima kasih. Kesimpulannya hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Jam. Jadi yang jarum pendek itu menunjukkan satuan alat jam. Yang jarum panjang menunjukkan satuan menit. Kemudian yang satu lagi jarumnya menunjukkan detik. Terima kasih Bapak Amiri pelajaran materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Rahim Yusuf, SPD SG, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu, UPTD SDN 2 Sukahaji. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan guru saya dari SDN 2 Sukahaji dan bersama juga telah dihadiri oleh Bapak Gunawi selaku pengajar praktek CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Pada hari ini kami akan melakukan supervisi akademik yang telah dilakukan oleh Bapak Adi Firmansyah mengajar di kelas dengan pola pikir coaching. Gimana Pak Adi hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih telah menemani saya untuk mensupervisi pasca observasi kegiatan mengajar di kelas dengan pola pikir coaching. Maka ada yang mungkin ingin disampaikan atau ingin diperkenalkan Pak Adi? Baik, terima kasih Pak Nur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ade Firmansyah, SPD SG, guru kelas 2 UPTD SDN 2 Sukahaji. Saya mengajar di SD ini sejak tahun 2005 sampai sekarang. Saya merasa sangat bangga sudah disupervisi sama Bapak Yusuf itu untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan pembelajaran saya di kelas dan juga kedepannya kegiatan belajar mengajar semakin meningkat. Oke, tentu saja Pak Ade. Pak Ade kemarin mengajar di kelas 2 ya Pak ya? Kemarin materi yang saya catat ketika pra observasi itu Pak Ade belajar tema 8 belajar matematika ya Pak. Iya. Pak Ade setelah selesai mengajar kemarin saya amati di ruang kelas materi yang tentang Pak Ade ajarkan, bagaimana perasaannya ketika observasi itu? Selama menjadi guru baru pertama kali saya disupervisi oleh Pak Yusuf. Perasaan saya saat supervisi itu ada perasaan kejam juga karena ada perasaan khawatir kegiatan pembelajaran saya tidak seperti yang diharapkan. Ya,
dan perasaan itu membuat konsentrasi mengajar saya agak sedikit terganggu gitu. Tapi ya saya dapat atasi dengan baik. Ya. Kemarin saya catat itu dari praobservasi itu Pak Ade diantaranya menentukan 2 tujuannya Pak ya, Ya. pembelajaran diantaranya saya baca kembali ya Pak ya. Kemarin pada pembelajaran di kelas itu 2 tujuan pembelajarannya, yang pertama diantaranya ada materi matematika ya Pak ya, difokuskan di tema 8 itu. Yang pertama, dengan mengamati jam, siswa dapat menyebutkan satuan waktu, Iya. baik itu detik, menit, dan jam. Itu dengan detik. Kemudian tujuan yang kedua, dengan menggunakan kesetaraan satuan waktu, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu dengan rasa tanggung jawab. Nah, dari tujuan tadi, pembelajaran yang sudah Pak Ade sampaikan, apakah sudah tersampaikan semua ke siswa? Menurut saya sudah tersampaikan semua, karena dalam kegiatan pembelajaran tersebut saya mengoptimalkan peran alat peraga serta jam. Jadi saya presentasikan jam, saya tunjukkan yang mana jalur pendek itu menunjukkan angka satuan jam, kemudian jalur yang panjang menunjukkan satuan menit, dan di situ juga diharapkan ada pemahaman siswa tentang jam sudah terlaksana dengan baik. Apakah dari pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan dari tujuan tadi, apakah aktifan siswa sudah muncul Pak secara penuh? Secara penuh siswa sudah aktif, jadi kita ada diskusi juga, kemudian ada kelompok yang menjawab, jadi siswa sudah aktif bertanya juga aktif Menunjukkan ketika mempraktekkan media belajar tadi ya Pak ya. Seperti itu. Kalau mengenai KSS sendiri, gimana tentang tersebut penerapan di kelasnya ketika kegiatan belajar Pak? Untuk KSE itu kesadaran diri siswa sudah terbiasa sebelum belajar dimulai itu berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib itu jalannya setiap pagi kan, kemudian pembiasaan kebersihan kelas dan kerapihan diri termasuk periksa buku, kemudian periksa tulis yang akan digunakan dan sebagainya. Itu kesadaran diri yang Oke, Pak. Kemudian strategi-strategi apa yang digunakan oleh Pak Ade untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran kelas tadi? Ya mungkin ada saya amati itu ada 1 atau 2 yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran Pak Ade lakukan. Memang ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi ketika saya jelaskan, dan di situ saya optimalkan kembali lagi walaupun memang ada beberapa siswa yang tidak terfokus pada saat penyampaian. Dari kekurangan tadi mungkin agak sedikit kekurangannya mungkin kurang aktif. Langkah-langkah apa yang mungkin Pak Ade sudah siapkan untuk memaksimalkan agar seluruh siswa yang di kelas itu bisa ikut aktif dalam mengikuti belajar ya? Nah, pada saat siswa kurang konsentrasi, kurang terpenuhi, saya melakukan ice breaking. Ice breaking saat pembelajaran agar siswa dapat terfokus kembali konsentrasinya ke. Jadi pada intinya hampir semua keseluruhan dari pembelajaran Pak Ade itu hampir 90% lebih gitu aktifan siswanya mengikuti dan memahami pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ade ya. Kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut langkah-langkah yang akan Pak Ade lakukan atau yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran berikutnya agar lebih aktif lagi, khususnya berpusat pada murid gitu. Ya. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan metode saintifik, kemudian jawab, diskusi, mengoptimalkan alat peraga yang akan dipresentasikan di depan siswa yang materi. Itu rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan supaya pembelajaran lebih baik.
Terima kasih Pak De sudah memberikan suatu jawaban pada kesempatan Pak Sofyan. Mungkin ada beberapa catatan yang ingin saya ulang kembali tadi. Yang saya menarik itu adalah rencana tindak lanjut Pak De, yaitu agar pembelajaran lebih baik lagi, diantaranya dengan mengedepankan pembelajaran saintifik dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi ataupun penugasan yang saya catat itu memberikan bimbingan kepada murid atau menyampaikan dengan media pembelajaran agar materi-materi yang tersampaikan kepada murid bisa secara maksimal. Terima kasih Pak De atas waktunya untuk melakukan supervisi akademik dengan pola pikir coaching pada hari ini. Selamat melaksanakan kembali, mudah-mudahan lebih bagus lagi ke depannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.